Gresik merupakan sebuah kota kecil yang berada di daerah pesisir utara Pulau Jawa. Pada awalnya, kota lama Gresik mempunyai pelabuhan terbesar keempat Pulau Jawa. Gresik itu oleh orang Belanda disebut Grise, ya. Grise itu dari kata Giriske. Ske itu orang. Di Giriske itu orang-orang Giri, sehingga pengucapannya menjadi Grise. Namun, pelabuhan Gresik merupakan pelabuhan yang paling ramai. Menariknya banyak kehadiran bangsa asing untuk berdagang maupun singgah sebentar. Yang menarik di situ adalah memang wilayah bandar. Ya. Di Bandar Grise itu ada semacam pusat pemerintahan dan pusat perdagangan pada zaman Belanda yang disebut Loji. Nah, Loji ini adalah pusat perdagangan dan pemerintahan pada zaman itu dan berdekatan dengan bandar atau pelabuhan. Tentu saja banyak orang asing yang hadir ke situ. Dengan mengangkat nilai-nilai luhur para pendahulu kita yang multi etnik, multi religi, multi suku dan budaya, tapi mereka bisa bersatu padu, dan inilah Indonesia. Secara letak geografis, Gresik terhubung pada jalur rempah dari Malaka, Gresik, Maluku. Pada zaman Majapahit, pelabuhan Gresik memiliki lokasi yang sangat strategis. Di antara Selat Madura dengan perairan yang sangat tenang dan arus laut juga tidak terlalu kencang. Pada masa itu, para bangsa asing memilih pelabuhan Gresik untuk tempat bersandar dan berdagang. Oleh karena itu, mereka beralih ke Gresik yang lebih aman dan dekat dengan muara sungai, yang dimana terhubung langsung ke ibu kota Majapahit. Di antaranya ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Kalibrantas, dan Sungai Teluk Lamong. Sehingga dengan melihat letak geografis menjadikan Gresik sangat menguntungkan. Selain sebagai salah satu pelabuhan terbesar di Pulau Jawa, di dekat pelabuhan Gresik terdapat 4 perkampungan asing yang dimana bangunan tersebut masih kokoh berdiri hingga sekarang. Terkait dengan salah satu program pemerintah pusat yang melahirkan program Kotaku, Kota Tanpa Kumuh, untuk membiayai kota-kota yang dianggap belum layak atau masih kumuh gitu ya. Nah, kebetulan ada wilayah yang unik di Gresik yaitu Kota Lama, sehingga disinergikan. Selain membuat wilayah itu menjadi tidak kumuh lagi, juga upaya untuk mengembalikan suasana Gresik Timur dulu, ya. Pemerintah Kabupaten Gresik ini punya catatan yang panjang sejarahnya. Tetapi di era pemerintah yang sekarang, dengan kita revitalisasi tanpa menghapus sejarahnya, sejarah ini kita konsep menjadi sebuah entertainment dan pariwisata. Kehadiran para bangsa asing memiliki pengaruh yang besar untuk perkembangan kota lama Gresik. Hal ini bisa terlihat dari arsitektur bangunan di kota ini, termasuk Kampung Pecinan, Kampung Arab, Kampung Londo, dan Kampung Kemasan.
Mas. Kalau sini kan terkenalnya kampung pecinan sebutannya gitu. Jadi dibikin bangunannya seperti Cina. Kalau kampung Arab itu bangunannya ya temanya Arab. Kalau di Gajah Mungkur sana itu bangunan Belanda. Hampir semua itu punya daya tarik dan saling membaur karena kerukunannya, juga saling mempengaruhi. Karena itu wajar kampung Arab dekat dengan pecinan ya ndak rame dalam arti konflik suku, sara, ndak ada. Mereka baik-baik saja, bahkan membuat hubungan perdagangan. Kampung Pecinan didirikan saat kejayaan kota Gresik sebagai pelabuhan perdagangan di Pulau Jawa. Pecinan itu ada kelenteng yang usianya sudah hampir 500 tahun. Kim Hin Kiong itu nama kelentengnya. Itu dipercaya sudah lebih dari 500 tahun. Cuman ya nggak semua sih, mayoritas Cina. Sini campur ya, ada orang Bugis, ada orang Arab. Karena dari Arab sini belakang sama sini, jadi sama aja. Banyak orang Arab juga situ, banyak orang Arab juga. Cuman kalau untuk daerah sini itu banyak orang Cinanya. Melangkah ke dalam kampung Pecinan, kita akan dapat melihat nuansa seperti di Tionghoa. Jalanan yang dihiasi dengan lampu yang bertemakan Tionghoa, dan beberapa aksesoris yang bernuansa Tionghoa yang dipajang di sekitar kampung Pecinan. Sedangkan kampung Arab didirikan oleh para pedagang Arab yang datang ke Gresik pada masa itu. Masa Arab ini bermukim di kampung Arab, ya, juga dekat dengan pelabuhan. Ini tentu mungkin dimulai sejak zaman Syekh Maulana Malik Ibrahim. Jadi bentuk-bentuk bangunannya ya menyerupai model-model bangunan di Arab. Ya, jadi temboknya tinggi, pintunya tertutup dan sebagainya. Ada ruang tengah di antara rumahnya. Ciri-ciri itu menandakan bahwa itu wilayah kampung Arab. Yang dulu awalnya ini bangunannya ya ada yang lama, bangunan lama depan ini lama Mas, yang dalam ini kan ada kan dibangun rolling door ini, dalamnya masih lama semua, atapnya masih tinggi, masih apa gitu. Banyak bangunan yang bersejarah di kampung Arab yang masih terawat seperti masjid dan rumah dengan arsitektur Asia Barat. Akulturasi budaya itu sedemikian rupa, ya. Ada Cina yang mempengaruhi pribumi, ada pribumi mempengaruhi Cina, ada pribumi mempengaruhi Arab atau sebaliknya. Makanya ada misalnya musik atau apa, zafin dan sebagainya, atau hadra, qasidah, atau kegiatan ritual-ritual keagamaan khas Arab itu berbaur dengan kegiatan ritual-ritual seperti Islam Nusantara. Orang-orang yang masuk sini ini sudah jadi pribumi. Nah, memang posisinya keturunan Arab tapi jadi pribumi. Jadi saya sendiri ya, dari kakek saya. Bukan kakek apa, mbah itu mbah saya. Mbah saya datang dari Yaman, akhirnya kawin sama orang sini sampai kan punya anak. Punya anak ini jadi warga sini. Kayak gitu. Pada zaman Majapahit, Syekh Maulana Malik Ibrahim diangkat menjadi Syah Bandar Gresik.
Meskipun beliau bukanlah penduduk asli Gresik, melainkan pendatang yang membawa misi berdagang sambil berdakwah, beliau membangun Masjid Pesucinan di daerah Leran Gresik. Kemudian beliau pindah ke daerah Gresik, tepatnya di Langgar Sawo. Setelah Syekh Maulana Malik Ibrahim wafat, maka yang menjadi penerus Syah Bandar Gresik yaitu Syahid Ali Murtadlo atau Raden Santri. Hampir beberapa dari bangsa asing yang menetap dan mendapatkan kepercayaan dari Kerajaan Majapahit memiliki peran dan pengaruh penting dalam fungsi pelabuhan Gresik. Tidak hanya bangunan sejarah saja, tetapi para bangsa asing juga memperkenalkan beberapa kuliner. Di antaranya ada lontong cap gomeh khas dari para bangsa Tionghoa, kemudian dari bangsa Arab ada beberapa. Contohnya nasi kebuli, yang dimana kuliner tersebut bumbu yang dibuat kuat dengan rempah-rempah. Nanti kita bisa melihat banyak bentuk karya-karya budaya seperti makanan atau karya seni dan sebagainya yang saling berhubungan. Perkampungan asing di Kota Lama Gresik memiliki keunikan dengan hidup berdampingan secara rukun, seperti Kampung Pecinan dan Kampung Arab. Kita bisa melihat itu tadi hubungan akulturasi budayanya, ya. Kemudian kedekatan antara Pecinan dan Arab itu baur. Cina ada orang Arab ada orang Cina di situ. Itu sudah biasa di situ. Berarti dari segi bangunan juga ada perubahan ya Bu ya, dari dulu sampai sekarang. Terus dibikin bersih kayak dicat-cat gitu. Emang dulu belum Bu? Emang dulu. Catnya sih bukan dari warga sini ya, dari pemerintah, dari Nippon Pen, bantuan dari situ. Terus sarung, banyak yang buka sarung orang-orang sini. Ada yang sarung di daerah mana ya, sini. Ada yang bikin kecubung di sana, sini Bin Alwi, terus BAS, banyak pokoknya daerah sini. Sampai saya sendiri tidak hafal. Itu bagus pada tahun mungkin 80 sampai tahun berapa ya, tahun 2000 berapa itu masih bagus. Nah setelah itu kan kena ada kayak moneter gini, sebagian besar ada yang gulung tikar, dan ada yang bertahan berapa orang gitu. Terus sekarang ini. Mungkin dari beberapa masyarakat mengetahui bahwa pudak merupakan sebuah ikon khas dari kota Gresik. Namun pudak sendiri memiliki rasa yang merupakan perpaduan antara Cina dan Jawa. Salah satu produksi pudak yang masih bertahan hingga saat ini dan dianggap sebagai produksi pudak tertua di Gresik adalah pudak cap kuda terbang. Sehingga sampai sekarang pudak telah menjadi salah satu warisan budaya dan ikon dari kota Gresik. Jadi situs-situs peninggalan sejarah itu adalah bukti kebenaran yang tidak bisa ditolak oleh bangsa lain, bahwa kita pernah ada, kita pernah besar, kita pernah punya Borobudur, kita punya kerajaan besar Majapahit yang bisa bisa menyatukan Nusantara dan sebagainya, tidak akan terhapus kalau kita memahami peninggalan-peninggalan sejarah. Yang ketiga yang penting itu jangan percaya bahwa leluhur kita ini bodoh dan primitif. Ya. Bagaimana kita disebut primitif kalau Borobudur bisa kita ciptakan menjadi salah satu keajaiban dunia? Kalau tidak orang pinter tidak bisa. Bagaimana disebut bodoh? Kita punya kerajaan Sriwijaya, punya kerajaan Majapahit yang mampu mempengaruhi Nusantara bahkan wilayah-wilayah Asia. Bagaimana kita disebut bodoh kalau ternyata ketika zamannya Portugis menyerang kita di Malaka dengan kapal-kapal yang katanya sudah besar, itu ternyata bahkan buatan Majapahit, buatan Demak lebih besar daripada kapal-kapal orang Portugis. Nah ini jangan kita mau dibodohin.
ketika Mojopahit itu jangan dikira dulu perangnya hanya dengan keris. Kita sudah bisa menciptakan bedil, orang dan bom namanya meriam sudah bisa bikin. Orang dulu menyebutnya cetbang, ya. Jadi ketika orang Eropa bikin itu, kita sudah bisa bikin juga. Cuma kita tidak pernah diajari oleh guru-guru kita, guru sejarah kita masa lalu, bahwa kita itu punya itu. Nah, ini juga menjadi penting agar kita menyadari bahwa kita ini adalah bangsa besar, ya, jangan mau dikerdilkan, ya, karena bangsa besar itu nanti ya otomatis juga akan menjadi besar. Jangan sampai kita tercerabut dari akar budaya kita sendiri sebagai bangsa Nusantara. Saya kira itu.